Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan memeriksa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor tech dan beberapa yang di request. Yang pertama Buka, kedua Goto, ketiga SRTG, keempat IMTK, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh GIA, ke-8 MPPA, ke-9 SIDO, ke-10 Bovin, dan terakhir di MMX. Langsung saja ke saham pertama ada Buka yang ditutup menguat 1,37% ke harga 294. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka summary-nya Buka ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Buka juga cukup bagus, ada akumulasi, cuman menurut saya ini sudah area-area pucuk dan ya dia kepentok resisten dan sudah 5 hari naik belum ada membentuk swing low-nya. Mestinya ada koreksi dulu lebih bagus untuk Buka. Tapi kalau market makernya mau narik naik terus ya bisa-bisa aja. Tapi buat kita sebagai trader itu nggak ideal kalau baru beli harga 290. Kecuali Bapak Ibu yang mau trading pendek, ODT, scalping, ya bisa cari profit mungkin 2%, 3%, 1%, 1,5%, ya bisa aja main di atas. Tapi kalau Bapak Ibu targetnya swing, ya nggak ideal. Kalau mau beli, tunggu dia membentuk swing low-nya di area 280 ini. Ya, koreksi 3%, 4% lagi itu menarik spek buy untuk Buka. Ya, MACD-nya masih bagus mengarah ke atas. Kalau dia dari time frame weekly-nya juga bagus. Volume minggu lalu saat dia break 280 dengan volume besar. Cuman ya takutnya ada koreksi dulu. Kalau di candle bulanannya juga ada candle bullish engulfing menutup penuh candle bulan lalu. Oke juga nih. Menurut saya sih bisa sampai 320. Cuman itu, tunggu dia membentuk swing low-nya baru masuk. Menurut saya seperti itu aja kalau untuk Buka. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Kalau mau masuk harga sekarang yakin dengan keputusan belinya ya silahkan aja ya, yang penting punya plan. Seperti itu untuk Buka. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Goto yang ditutup terkoreksi cukup dalam 3,41% ke harga 113. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka suaranya Goto ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Goto ada akumulasi, cuman ini kelihatannya dia juga lagi konsolidasi. Apakah ini continuous pattern? Menurut saya perlu hati-hati kalau sampai turun dari 110 support minornya bisa jebol, itu bisa ke 100 sampai 103 itu ya. Kalau dia membentuk swing low-nya di sekitaran 105 sampai 100 itu lebih bagus dia swing low dulu sebelum naik tinggi. Dan target cap and handle-nya sudah tercapai ya. Dia udah sampai di 122 dan ya ada koreksi. Ini kelihatannya sih konsolidasi. Cuman ya itu takutnya ada buangan. Menurut saya 2 kali cicil oke nih. Kalau nekat beli di harga sekarang cicil, nanti kalau dia turun ke 104, 103 itu cicil aja. Mestinya 100 dijaga oleh Goto. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga minggu kemarin kan candle doji, kalau dia koreksi dulu minggu ini juga nggak masalah. Kalau dilihat dari candle bulanannya cukup bagus, sudah menutup penuh hampir volume bulan sebelumnya, dan juga Goto udah turun dalam ya, sudah 4 bulan terus turun. Mestinya ada candle hijau, 1 candle lagi di bulan Februari ya, tinggal nunggu laporan keuangannya RUU PSLB juga ya, kalau nggak salah ditunda sampai Maret ya, 2 kali apa 3 kali tunda RUU PSLB ya. Tapi kalau dilihat dari aplikasinya Tokopedia itu kan mulai berkurang bakar-bakar uang ya. Kalau mau dapat gratis ongkir itu biasanya cashback koin Gojek itu nggak dapat ya, GoPay. Jadi ya itu, dan juga ada biaya transaksi sekarang. Nah, itu cukup lumayan lah ya, membantu untuk mengurangi Gojek, Goto bakar-bakar duit. Jadi ya mestinya ada perubahan sedikit lah untuk laporan keuangan. Mungkin rugi tapi ruginya lebih berkurang dari 3 bulan 6 bulan yang lalu atau tahun lalu. Jadi seperti itu untuk Goto. Goto harga sekarang harga nanggung. Kalau lebih menarik itu di 105 ke bawah, itu menarik untuk Goto. Seperti itu untuk Goto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 2450 terkoreksi 0,4%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia dari broker sebenarnya SRTG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SRTG koreksi 2 hari, volumenya biasa aja ya, nggak masalah lah ya. Di atas 2320 itu masih oke ya. Untuk SRTG kondisi seperti ini, mau lihat dulu time frame weekly-nya seperti apa. Weekly-nya minggu lalu naik, volume juga besar, minggu ini kan belum. Kalau dilihat bulanannya hammer, mestinya loh ya, ini kelihatannya konsolidasi kalau di candle bulanan. Ini range-nya. Jadi
karena volume lumayan meningkat, ya ada peluang tarikan sambil menunggu laporan keuangan. Jadi bisa hijau untuk SRTG di bulan Februari. Jadi tinggal nunggu tembus 2500. Tembus itu siap-siap uptrend. Ini kalau ditarik tren dari atas, dia sudah mematahkan tren downtrend. Kalau Bapak Ibu tarik dari semenjak September 2022, ini bisa tarik seperti ini. Berarti di sekitaran 2550-2600 di atas SMA 60-nya ini oke untuk SRTG. Tapi kalau Bapak Ibu tarik dari semenjak Desember bulan lalu, nah ini sudah patah trennya juga kan. Ya paling mentok ya. Jelek-jeleknya SRTG ini konsol. Kalaupun turun lagi ya paling 2350 tuh mantul lagi ke atas ya untuk SRTG. Jadi seperti itu. Tunggu aja SRTG ini sinyalnya mau uptrend ya, tapi disclaimer on sambil menunggu laporan keuangan. Jadi kumpul-kumpulin aja dulu. Tapi ya pertimbangkan stop loss kalau dia jebol 2300 kalau yang mau pakai stop loss. Seperti itu untuk SRTG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di harga 1060, terkoreksi 2,75%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia dari broker semarnya, IMTK di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMTK false break ya wajar. Koreksi dulu, nggak masalah. Tes lagi dulu 1040, 1020, level psikologi 1000, nggak masalah. Malah kesempatan beli. Waktu itu juga untuk EMTK saya suruh spek buy itu waktu di area bawah ini di 1015 sampai 1020. Udah profit taking di atas dapat 10% atau 8% tuh udah TP aja, pasang trailing stop saya biasanya. Dan sekarang nanti kalau dia turun lagi beli lagi, orang kelihatan dia tuh mau ke atas atau minimal konsolidasi ya beli lagi. Cuman lihat di mana best entry-nya ya, yang kira-kira bisa beli nggak ketinggalan ya, itu kejar-kejaran di area ini. Kita lihat ya di mana nanti dia sampainya dan mantul seperti itu. Semestinya nggak lebih turun dari 1000 untuk IMTK karena koreksinya juga belum kecil. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, minggu lalu juga volumenya besar, minggu ini kan belum ya, koreksi pun nggak masalah, di atas 1000 pun oke. Kalau IMTK bulan ini ada candle hijau ya oke. Kalau dilihat cukup bagus lah ya, harus tembus 1100 tuh mantep IMTK, sinyal bagus lah, ada peluang di Februari. Seperti itu untuk IMTK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMA yang ditutup di harga 230 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bekerja harinya, SCMA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SCMA konsolidasi dan cukup bagus juga konsolidasinya di atas 230. Kalau support quote-nya memang 220. Karena itu ada polanya inverted head and shoulder terbentuk juga ya SCMA, pola inverted head and shoulder-nya, dan dia mulai continuous pattern. Ya kuncinya 220 itu jangan sampai jebol lagi. Kalau untuk SCMA cukup bagus, risknya kecil paling 5% cut. Kalau jebol 220, 5,22%, target profit minimal 4 sampai 250, risk reward lebih besar apalagi ke 270 280, risk reward 1/3 bahkan 1/4. Menarik nih. Jadi seperti itu. Untuk SCMA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WRG yang ditutup kembali menguat 10,5% ke harga 178. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bersumbernya WIRG di distribusi. Broker KI, brokernya markup distribusi nih. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WIRG rebound dan ya ada peluang lanjut lah karena volumenya juga meningkat dan dia berhasil break dari EMA 60 garis hitam. Targetnya masih sama, perubahan fraksi harga 200. Tapi kondisi seperti ini karena underwaternya juga distribusi, mungkin ditarik itu kemungkinan besar ke pantok di 200 ya, kalaupun rebound 1-2 hari ke depan. Harga sekarang kurang ideal kalau baru masuk. Seperti itu untuk WRG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GIA yang ditutup ARB walaupun nggak dikunci ke harga 98. Kalau dia transaksi asing hari ini malah net sell besar 14 miliar. Kalau dia bakal semuanya GIA ada distribusi dari CC, JP, IU. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GIA kena buang tapi ya semestinya sih dijaga di atas 90. Ya, ini kemungkinan konsolidasi aja, tapi tetap perlu hati-hati. Kalau Bapak Ibu punya di bawah 94 tuh jelek menurut saya untuk GIA. Padahal GIA udah stabil di atas 100. Waktu itu juga saya lagi mencari titik entry untuk buy on break, tapi nggak
break dia. Jadi wait and see aja dulu ya untuk Gia. Lihat besok dan lusa lah kemana arahnya. Siapa tahu ada pantulan di 90 ya masuk juga, atau di 94 atau 95. Seperti itu ya untuk Gia. Masih nunggu konfirmasi 1-2 hari ke depan. Kalau bertahan sih bagus untuk Gia di atas low-nya tanggal 18 Januari saat dia bangun. Low-nya itu ada di 94. Semestinya harus bagus di atas itu untuk Gia. Seperti itu untuk Gia. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup di harga 134, terkoreksi 3,59%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya MPPA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk MPPA distribusi ya koreksi dulu. 130 itu menarik. Menurut saya sih dijaga. Karena dia koreksi juga belum kecil 2 hari, tapi tetap berhati-hati. Ini ya, MPPA ini kan juga sering terjadi crossingan grupnya Lipo. Dia bisa mancing dengan volume kecil, tapi kalau jebol support ya saya biasanya jual dulu. Itu ya, tapi saya lihat besok lah. Di area support ada perlawanan, kalau ada perlawanan saya entry lagi untuk MPPA. Ya, jadi kalau dilihat dari teknikal sih masih oke di atas 130, di atas EMA 20-nya nih garis biru. Ya tinggal lihat satu candle lagi besok kalau koreksi itu menarik. Coba kita lihat ada perlawanan nggak di bottom ya 130. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya minggu lalu seperti apa? Kalau dia dari time frame minggu lalu hijau, volume bagus. Mungkinkah dia konsolidasi sampai 120? Ya janganlah ya kalau bisa. Kalau dilihat bulan ini volumenya kecil masih, tapi ya ada perlawanan di area support. Semoga aja bertahan. Untuk MPPA di atas 130. Seperti itu untuk MPPA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup di harga 104. Terkoreksi 2,88%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya MLPL didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk MLPL tunggu di 100 saja ya. Jadi satu candle lagi koreksi itu menarik. Kalau dia jebol 100 out aja. Ini mungkin dia retest trendline downtrendnya ini dulu. Satu candle lagi baru tuh rebound ya. Jadi seperti itu aja untuk MLPL. Tunggu 1-2 candle lagi dekat-dekat 100 tuh menarik untuk spec buy tapi disclaimer on. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bovin yang ditutup di harga 1100 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia ada transaksi asing masih net buy. Kalau dia bakal sebenarnya Bovin malah ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal besok Bovin itu hari terakhir di dalam LQ indeks LQ45 karena dia di bulan Februari sampai Juli keluar dari LQ45 mungkin ada buangan besok bisa jadi markingnya the close dibawa turun dulu, jadi lebih baik wait and see aja dulu lah. Pola important and holdernya nih bagus kalau memang nggak ada sentimen keluar dari indeks LQ45. Ini kan ada pola important and holder indikasinya. Cuman lebih baik wait and see dulu sampai menunggu tanggal 2 dan 3 Februari. Nunggu stabil, nunggu sudah berjalan LQ45 yang baru, penghuni yang baru, yang lama yang keluar dulu. Nah seperti itu ya. Untuk Bovin lebih baik wait and see aja dulu, lihat besok dan lusa lah ya. Ini sih polanya bagus, cuman karena itu tadi keluar dari indeks LQ45. Seperti itu untuk Bovin. Langsung saja ke saham terakhir ada DMMX yang ditutup di harga 955 terkoreksi 0,52%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya DMMX didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DMMX jelek ya. Dan di bawah 1000 jelek. Kalau di kondisi seperti ini mungkin nggak ada rebound ya, bisa ada rebound terbatas kalau besok market mendukung. Kalau berminat stop loss saja di bawah 940, 930 itu out aja dari harga sekarang 25 poin, sekitar 3% lah. Kalau rebound ya minimal 3% dapat. Dia 980 tuh bisa. Ya 980, 990 untuk DMMX. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Jadi seperti itu untuk DMMX. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran atau pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-saham dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.